Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin. Hamdan yarda bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladaihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, Habib Mustafa Al-Jufri, Habib Muhammad Ayyib Al-Attas, juga semua para habib, Habib Ahmad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir, juga segenap para habaib yang sama-sama kita banggakan, juga segenap para kiai, para a'immatul khususiyah, Kiai Nur, Kiai Wahdi, Kiai Karim, semua para a'immatul khususiyah yang sangat kita tunggu-tunggu doa dan bimbingan mereka semua. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkahannya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, selalu bersama-sama kita doakan semoga jerih payahnya, usahanya, harta bendanya, keluarganya dan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah, terutama sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Hari hafizahullah, sekeluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran aparat pemerintahan yang turut hadir, yang selalu kita berterima kasih atas dukungan partisipasinya. Semoga selalu Allah limpahkan taufik kekuatan untuk selalu Allah mudahkan di dalam menunaikan amanat-amanat di atas pundak mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita banggakan para pemuda, para pemudi, ikhwan akhwat daripada Ukhsafi Kopler Community. Semoga kita semua dijadikan para pemuda dan para pemudi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah al-khidmah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-karunia-Nya yang begitu besar, nikmat-nikmatnya yang begitu agung. Utamanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat ketika menyampaikan, melaporkan kumpulan kebersamaan manusia di dalam berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat hamba-hamba Allah yang saleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada akhirnya di dalam hadis yang panjang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, saksikan aku ampuni dosa-dosa mereka, aku angkat derajat mereka, dan aku kabulkan daripada doa-doa mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para malaikat mengatakan, ya Allah, ada di antara mereka orang-orang yang tujuannya bukan untuk berzikir, hanya mereka punya hajat dengan orang yang hadir di dalam majlis zikir itu. Maka Allah mengatakan, pokoknya wahai malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Saksikan wahai malaikat-malaikatku, mereka
adalah suatu kelompok manusia yang tidak akan pernah celaka siapapun yang duduk bersama mereka, apapun tujuannya. Yang penting mau duduk kumpul bersama mereka majelis zikir, maka tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Oleh karena itu majelis ini, diri kita di saat ini sedang menghibur diri kita, sedang membahagiakan hati kita dengan membaca, mendengarkan manaqib tadi, mahallul qiyam. Masya Allah, ini hiburan. Inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimur rahmah. Kumpulan itu Allah turunkan rahmah. Wahai engkau ya Rasulullah, pelita cahaya mataku. Ini menghibur hati kita. Sudah yang lain urusan dunia dan lain hiruk pikuknya sudah tidak usah kita pedulikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di suatu hari aminan fi sirbihi, keadaannya aman, buka pintu aman, tidak ada perang dan lain sebagainya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Lihat, kopi legi iso ngrasakno, gule iso ngrasakno, alhamdulillah. Delok bojo, delok anak sekolah, alhamdulillah. Magicom dibuka aman, lauk aman, rekening alhamdulillah aman. Wis faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan Allah berikan semua kekayaan dunia kepada orang tersebut. Sudah, jangan pedulikan yang lain. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, ya, untuk masalah rekening aman kan masing-masing, yang penting qanaah saja aman. Melalui majelis zikir inilah keutamaannya yang begitu besar, diantaranya menimbulkan qanaah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, secara umum keutamaan kebersamaan di dalam majelis zikir seperti itu. Tidak akan pernah celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Akan tetapi ingat, perolehan cahaya, madat, keterbukaan setiap dari kita berbeda-beda. Oleh karena itulah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an, alladzi laha lahul falah, di antara murid pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, wa alam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, anna a'wana syai'in lil wusul, yang paling bermanfaat untuk menghilangkan hijab-hijab hati seseorang, menghantarkan kepada kesempurnaan kekuatan keimanan kepada Allah adalah kathratu dzikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Tetapi ingat, bi isarati syaikhin sadikin, tetapi dengan petunjuk tata cara bimbingan guru mursyid. Guru mursyid bukan sebanyak, tapi ada aturannya, ada bimbingannya. Oleh karena itulah disebutkan pula oleh beliau, karena sesungguhnya kedudukan guru tersebut kasullam, seperti tangga, litaraqi ilal adabi ma'al haq, tangga engkau bisa beradab dengan gurumu, maka sama saja engkau bisa beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, karena perolehan yang diperoleh dalam majelis zikir satu dengan yang lain, kekuatan keutamaannya, karena disebutkan hati itu kalau sudah kotor kal hijarah, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati itu kalau sudah kotor seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Makanya para ulama, para guru mursyid thariqah mengajarkan, di antara adab di dalam berzikir itu bukan langsung-langsungan zikir membaca la ilaha illallah, dahului dengan sebelumnya pembukaan tadi Al-Fatihah, kirim uluk salam kepada guru-guru, kepada Rasulullah, ngetuk kunci pintunya Rasulullah, pintunya guru-guru ditangani. Kenapa? Karena kata beliau, guru itu warisan, pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah sendiri, para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan kamu
kamu yang mengatakan wahai Muhammad. Allah tidak mengatakan huwallahu ahad langsung, enggak. Kondisi lewat kamu ya Muhammad. Ono aturane. Berangkat dhewe nang Allah Taala iku ya apa sih? Ada aturane. Kul katakan wahai kamu katakan wallahu ahad. Begitu pula para guru pewaris, ana warithu Rasulillahi sallallahu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh karena itu di dalam zikir ini dibimbing. Kekuatan majelis zikir ini pengaruhnya yang begitu besar ketika mengikuti tuntunan guru. Oleh karena itu beliau sering mengulang-ulang, yang estu, yang sungguh-sungguh hadir dari pertama. Resapi setiap makna-makna zikir. Sebelum la ilaha illallah istighfar dulu. Ya Latif ya. Rasakan itu ilmu ini ilmu rasa. Ya Latif ya. Wahai zat yang maha lemah lembut. Zat Latif itu kalau engkau berpaling dipanggil-panggil oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau taat ditambah. Kalau engkau menjauh disuruh mendekat. Rasakan yang demikian itu rasakan. Lo lain perolehannya itu lain. Ya Latif ya. Kemudian ya Arhamar Rahimin. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari semua yang sayang-sayang, yang paling sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian dibimbing terus la ilaha illallah. Dikatakan di antara adabnya adalah nunduk, kemudian mengeluarkan la ilaha, sudah tidak ada di alam semesta illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika illallah, kata beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari, yang keras. Kenapa? Karena ibarat seseorang itu menghancurkan batu yang keras. Bagaimana orang menghancurkan batu yang keras? Pelan-pelan atau dikeraskan? Tentu dikeraskan. Yang semangat illallah. Jadi ibarat menghancurkan kotoran-kotoran hati kita. Dan kemudian yang tidak kalah penting di antara adab agar memperoleh maksimal di dalam zikir, berangkat zikir matur kepada Allah itu menghadirkan rohaniyah guru. Betul itu. Menghadirkan rohaniyah. Bayangno Syekh Ahmad Asrari. Kenapa kata beliau sendiri Syekh Ahmad Asrari? Guru itu orang, siapa di antara kita yang pernah mendapati Nabi Muhammad SAW? Mendapati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ada banyak yang mendapati Syekh Ahmad Asrari. Ketika orang itu kuat ya, dikatakan wajah guru itu menyerupai wajah Rasulullah. Kenapa? Karena guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Yai Wahdi mana? Pernah suatu saat 3 hari ngomong sama Yai Wahdi, saya sudah 3 hari tidak makan. Bayangkan. Baru itu mana Yai Wahdi coba? Itu kemasukan akhlaknya Rasulullah. Ya itu kita lihat. Seneng orang, ayo mangan. Beliau sendiri kalau makan sedikit. Loh, itu kata kita bisa melihat gambaran Rasulullah, akhlaknya, warisannya di dalam diri para guru. Kate ndelok awake dhewe ya apa weteng sak ngene, embo balak-balik. Kate niru sapa? Kate ndelok sapa awak sak ngene. Mau suguhane tepak maneh. Wis. Kate ndelok sapa ndak guru. Loh, guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah. Betul. Semakin kuat maka akan nampak. Kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, ketika zikir itu begitu kuat, pengaruhnya begitu besar, menghilangkan hijab-hijabnya hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala pernah suatu waktu didatangi seorang wanita paling ayu. Dudu sak Mojokerto lho. Sak negara, sak Irak, paling ayu. Tapi bojone wong. Gawe hijab. Gawe penutup wajah iki lho. Kemudian matur, wahai Syekh Abdul Qadir, nggih, napa? Sang bojo iki lho kurang ajar. Apa bojomu? Kawin maneh. Lho apa ora? Diwara kawin maneh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ku langsung nangis. Kata perempuan tadi, suami saya itu kurang ajar. Andai kata saya tidak takut fitnah wahai Syekh Abdul Qadir, nih saya buka penutup wajah ini supaya kamu tahu betapa cantiknya saya ini. Tidak pantas orang cantik seperti saya kok diduakan, tidak pantas. Ya apa awak-awak nek di ngono-ngono iku. Apa ndak njaluk nomere tambah. Ya apa? Tapi Syekh Abdul Qadir langsung nangis.
Loh kok bisa nangis? Kata beliau, andai kata manusia itu hatinya tidak ada hijab, keindahan Allah Ta'ala tidak akan didoakan Allah Ta'ala, tidak mau didoakan. Kalau hati itu sudah bersih, ketarik, lihat orang cantik, lihat orang ganteng, bangunan, gunung, hawa indah, lah sing gawe ya opo, indahnya ya opo. Ketika hati itu dibuka, tidak ada hijab, tidak mau mendoakan Allah Ta'ala. Wedok loh, Asy-Syaikh Rabi'ah Al-Adawiyah, hatinya itu begitu ketarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah terus sampai ketiduran, rumahnya kemalingan. Maling masuk mau keluar tidak ada pintu masuknya. Terdengar suara, kalau yang mencintai itu tidur, maka yang dicintai tidak pernah tidur. Balik no, dijogo pak, wedok loh badan. Hati kalau sudah kadung tertarik keindahan, tidak mau mendoakan Allah Ta'ala. Lagi tidak ada apa-apa turu, tidak sembahyang. Gara-gara masalah dunia sedikit Allah ditinggal. Gini apa nggih? Ya apa? Ini pentingnya. Kalau sudah hati itu ketarik penuh, itu sampai lupa. Makanya saya singkat-singkat ya, ceritanya ini banyak. Di antaranya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'atha aghbara ditamrain lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Minhumul Barra ibnu Malik. Rasulullah mengatakan, ada di antara umatku itu orang miskin melarat. Kalau minta anaknya orang atau minta, mesti ditolak dari pintu-pintu. Melarat. Tapi kalau sekali bersumpah kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah Barra bin Malik, sahabat. Kalau duduk di belakang, maaf, postur tubuhnya maaf, ndak tampan, ndak longgo demburi. Jadi permasalahannya itu bukan bangga-banggaan, gede-gedean longgone ngarep, ndak. Hubungan dengan Allah loh. Kon dek buri ngenano sandal, kuat hubunganmu dengan Allah, dengan Rasulnya, lebih mulia dari mana? Al-Imam Malik bin Dinar, rombongan di zamannya paceklik, tidak turun hujan. Sampai berapa hari ulamanya nangis sing jenenge surban itu sampai kelar-kelir. Ya tidak mau hujan. Kok bengi memperhatikan ada budak hitam, kata. Ya Allah, orang-orang minta hujan, turunkan ya Allah, sekarang, langsung deres. Diikuti sopo wong iki, sopo. Masuk lorong, karena gelap, ditandai rumahnya. Di pagi hari dicari-cari, ternyata itu rumahnya orang mandor, banyak punya budak, dijual belikan. Datang kata Malik bin Dinar, saya mau beli budak. Yang mana? Ini kuat-kuat semua. Ndak ada lagi, pasti ada. Ndak ada lagi, pasti ada. Ada di Colowokan, cacat. Coba lihat. Didelok ono. Ya ini yang saya mau cari. Lho iki ndak iso apa-apa, ndak, pokoknya saya mau ini. Akhirnya ngaku, dibawa, dimerdekakan, dibeli oleh Malik bin Dinar. Kenapa kamu beli saya? Saya gak iso apa-apa. Ndak. Kenapa? Iya tadi malam demikian. Langsung teriak, ya Allah, antara saya denganmu sudah banyak orang tahu, saya ndak mau ya Allah. Langsung dicabut nyawanya. Maksud saya itu seperti itulah hubungan seseorang dengan Allah. Walaupun di belakang, hubungan ini yang kuat dengan Allah. Tidak perlu duduk di depan, justru mungkin. Dan jangan pernah kita merendahkan makhluk Allah siapapun, walaupun sing markir, walaupun sing noto sandal. Lah begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan juga bulan Maulid, saya singkat-singkat saja. Ada poin penting yang disampaikan Syekh Ahmad Asrari, penting sekali. Kata beliau, kon iku wis ndak usah baca apa-apa. Mau sholawat iki ndak usah. Pikirono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pikirono. Ya apa kasih sayang beliau? Mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kamu saya doakan ya, Allah mengampuni dosamu yang terdahulu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, semuanya diampuni. Iku Sayyidah Aisyah mencolot kegirangan. Loh kamu gembira wahai Aisyah? Iya. Siapa yang tidak gembira ya Rasulullah? Kok didoakan demikian? Kata Nabi, itu doa umat saya, doa saya untuk umat saya, setiap malam saya doakan untuk umat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan ada hajat beliau, sampai perempuan Yahudi
tua, renta, buta, setiap hari datang Rasulullah menyuapi. Bayang, kasih sayangnya itu loh kepada umat itu pikirono, sampai mau meninggal ummati, terus di akhirat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan selalu memberi syafaat esok untuk umat saya di hari kiamat. Sampai malaikat itu protes, wahai Muhammad, setiap kali kami akan menyiksa umatmu, kamu datang menolong, kamu. Lah terus kapan? Sampai malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, protes kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, akan memberikan sampai engkau ridho. Kata Nabi, saya tidak ridho ya Allah kalau ada satu dari umat saya di dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pikirono. Makanya dikatakan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mimpi Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kata anda kalau satu solawat Allah membalas 10 rahmat. Iya. Itu bagi yang khusyuk apa enggak? Itu bagi orang yang enggak khusyuk. Kalau orang khusyuk diiringi rindu, kasih sayang, kangen, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menghilangkan hijab seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, itu orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu, pokoknya banyaklah Abu yang lain itu banyak masuk Islam. Bukan Abu Lahab, bukan, pokoknya orang-orang kafir yang sangat memusuhi itu banyak masuk Islam. Setelah perang Fathu Makkah terjadi perang Hunain dan perang Taif. Dalam perang Hunain Nabi Muhammad SAW menang mutlak, dapat harta begitu banyak, uang kalau dikalkulasikan mungkin triliunan, miliaran. Belum lagi onta begitu banyak, ribuan, kambing puluhan ribu. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat Makkah Muhajirin yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu ada yang dikasih uang puluhan juta, ratusan juta, belum lagi ontanya, belum lagi kambingnya. Di sisi lain, sahabat Madinah kaum Ansor perang bersama Nabi loh, tidak dapat apa-apa. Akhirnya para sahabat kaum Ansor yang muda-muda ngomong, tapi dari mulut ke mulut, ya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, loh kami loh yang perang bersama beliau ndak oleh apa-apa, kok iso iki loh pedang ini belum kering dari darahnya musuh, kok iso ndak dikai apa-apa iki loh. Langsung dikumpul Rasulullah akhirnya dengar, kumpulkan sahabat-sahabat Ansor saja, yang lain ndak usah. Kemudian beliau berkhutbah di akhirnya mengatakan, wahai sahabat-sahabatku kaum Ansor, lo kamu tidak senang tak? Orang-orang Mekah itu loh yang baru masuk Islam, pulang membawa onta, kambing, uang. Kalian pulang ke Madinah bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tidak senang tak? Jarno wong-wong itu mulai nggawa unta, nggawa wedhus, kon mulai nggawa sapa? Gawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharga, tidak ada duanya. Inilah yang membuat hati orang-orang soleh begitu cinta kepada Rasulullah sehingga tidak ada hijab. Sebagai penutup lagi, ketika Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi beliau berangkat haji, dulu rumahnya jelek. Syekh Ahmad Asrori sendiri yang cerita, rumahnya jelek. Yai Utsman berangkat haji, rumahnya dirobohkan sama santri-santrinya yang kaya, dibangunkan rumah bagus. Beliau pulang lihat rumahnya kok bagus, nangis. Kenapa Buya, Romo? Kenapa? Oh, rumahnya bagus kok. Yang dulu reot, jelek, sekarang hancur, diperbaiki bagus. Ya kok nangis? Anuri. Oh masing biyen iku ndak atik keramik. Iku mari wudhu gampang, banyu iku ngeresep langsung nang masjid enak, gampang garingi. Ndak Buya, pasti ono apa ndak? Anuri. Oh masing biyen iku luwih enak, ndak. Orang-orang kalau punya rahasia itu tidak senang cower-cower, tidak senang rame-rame, dirasakno dewe hubungan dengan Allah, dengan Rasul. Tidak mau orang tahu terus gaya viral-viralan, enggak. Biasanya gaya viral-viralan itu gendeng-gendeng biasanya. Ngaku iki sampel, terakhir-terakhirnya mesti KPK, terakhir mesti kasus. Nek wong iku wali temenan, ndak seneng kower-kower, justru seneng ndek mburi, ngendakno sandal, nggih napa nggih. Dan kisah itu seperti di Indonesia banyak.
Mbah Ut ndak kelam. Yo apa ndak seneng ngono-ngono dia. Umbar-umbar iku ndak seneng. Singkat cerita ndak didesak terus. Iya Ri, omah sing biyen niku berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lah kok dihancurno yo opo? Coba lihat. Apa bahayanya? Rumah jelek tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Ilmunya, akhlaknya. Rumah mentereng dan tidak ada Rasulullah, apa enaknya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini untuk kita pikirkan, untuk kita pikirkan. Kita mau hadir maulid sudah jangan lihat siapa-siapa, lihat Allah, lihat Rasulullah. Agar tambah dekat, tambah dekat. Tidak laki, tidak perempuan. Ini yang mendekatkan kita. Kalau sudah dekat, tidak peduli, sudah rasa no dewe, nikmat. Tidak ada duanya, tidak ada duanya. Dekat dengan Allah, dekat dengan mudah-mudahan dengan berkat para guru, berkat para a'immatul khususiyah, mudah-mudahan berkat Yai Usman, berkat Yai Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan, dihilangkan berbagai macam hijab kotoran hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini, di malam hari ini dalam keadaan berzikir, mencintaimu, mencintai Rasulmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan kumpulkan kami semua, juga istri, anak-anak kami semua, masyarakat kami semua besok bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para guru di dalam surgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu taala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.